ditempatin di Peru, tapi ternyata ditempatin di Somalia. Nah, di Somalia ini dia gak kaget ya, karena dia naik kapal dari Singapura, beberapa minggu nyampe lah di perairan Somalia. Tiba-tiba ada orang Somalia naik kapal bawa senjata. Nemuin ada seenggaknya 33 perusahaan yang ternyata mereka ini nggak punya izin lengkap, tapi mereka nempatin ABK ilegal di luar negeri. Hai, aku Pulbi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Jadi episode kali ini kita akan ngobrol tentang penempatan ABK secara ilegal atau non-prosedural. Jadi waktu itu kami ketemu sama ada dua mantan ABK, ada Anton dan ada Rahmat. Nah, mereka ini cerita nih, gimana awalnya mereka jadi ABK. Kalau Anton ini memang janjinya dia akan ditempatin di Korea. Ya beneran dia ditempatin di Korea. Tapi Rahmat dijanjiin akan ditempatin di Peru, tapi ternyata ditempatin di Somalia. Nah, di Somalia ini dia gak kaget ya, karena dia naik kapal dari Singapura, beberapa minggu nyampe lah di perairan Somalia. Tiba-tiba ada orang Somalia naik kapal bawa senjata. Shock gak tuh? Nah, selain itu mereka berdua juga cerita gimana perlakuan yang mereka dapetin ketika di atas kapal. Ternyata jadi ABK tuh gak seenak itu. Mereka makannya susah, minumnya air karat atau air AC, dan masih banyak lagi. Mereka berdua cerita apa sih nggak enaknya. Nah, bahkan ternyata Rahmat juga dapat diskriminasi ya, karena ada tuh minuman, ada galon, tapi ternyata bukan buat kru Indonesia, tapi untuk kru negara lain. Tapi nggak cuman itu, ternyata Rahmat ini juga dapat ancaman pembunuhan. Nah, di Telusur Kasus Uncut kali ini saya nggak sendirian karena saya mau ngajak Anda untuk langsung ngobrol sama Rahmat. Ancaman apa yang dia dapat dan gimana dia ngadepin ancaman itu? Apakah ancamannya masih sampai dia rasain ketika dia udah pulang ke Indonesia? Kita langsung ngobrol sama Rahmat. Nah, kali ini yang beda dari Telusur Kasus Uncut karena aku nggak sendirian, karena aku sudah tersambung lewat Zoom. Aku akan ngajak ngobrol kalian langsung sama Mas Rahmat. Hai Mas Rahmat. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah masih sehat dan masih bernapas ya. Masih bernapas. Ini seru banget nih Mas Rahmat. Jadi kemarin Mas Rahmat kan cerita, katanya ketika Mas Rahmat dan teman-teman ini minta pulang, Mas Rahmat dapat semacam ancaman di atas kapal. Ancamannya apa, Mas? Iya, jadi waktu saat itu ya, saya ingatku ya, jadi ancamannya itu dari pihak perusahaan untuk udah Rahmat itu bunuh aja di kapal gitu kan. Terus? Bunuh aja di kapal. Nah, aku kan jadi saking sakit juga kan pikiran kita, lah gimana ini, kita kan niat bekerja. Kita kan nuntut hak kita kepada pihak perusahaan. Lah, kok salah satunya saya dituduh mencuri uang $100. Nah, jadi alasannya itu, kenapa saya dituduh mencuri uang? Saya bisa komunikasi ke Indonesia. Padahal itu saya tukar handphone saya barter dengan SIM card, dan SIM card tersebut saya pasang di handphone kawan saya. Karena nggak ada SIM cardnya ya? Iya, nggak ada SIM cardnya. Karena waktu saat itu kita bersandar di Somalia, bukan bersandar ya, masih berapa mil ke Somalia. Terus? Nah, ketika kita dari pihak perusahaan sudah ada merencanakan, udah Rahmat matiin aja ke papa di situ. Nah, saya berontak, saya berbicara kepada kapten, saya mengorganisir kawan-kawan, kita ini kerja loh, kita mencari hak. Kenapa saya kok mau dibunuh aja di atas kapal? Nah, dan beberapa rekan saya kompak naik ke atas kapal, dengan salah satu ada dari Jawa Timur yang mengerti bahasa Cina, kan, mentranslatekan kepada pihak kapten. Hingga akhirnya saya minta pulang. Saya kerja tidak dibayar dan saya ingin dibunuh oleh pihak PT. Nah, lebih baik saya pulang. Kan. Sempat ribut dengan pihak kapten karena pihak kapten itu menjelaskan
bahwa gaji kamu itu sudah ditransfer ke managing agency di Indonesia. Oh, tapi nggak nyampe. Nggak nyampe. Jadi Tunggu. buktinya ditunjukin gitu ke kami. Oke, tunggu Mas Rahmat. Tadi kan katanya ada yang mau ngebunuh di atas kapal. Yang mau ngebunuh ini orang Indonesia atau orang luar? Nah, dugaanku orang Indonesia, orang suratnya PT. Karena di situ ada tangan kanannya PT waktu saat itu. Tahu berarti orangnya siapa? Tahu. Oh, terus akhirnya pulang kan tuh. Akhirnya Mas Rahmat pulang. Terus Mas Rahmat, terus Mas Anton dan teman-teman lain kan akhirnya bikin serikat yang serikat ini bantuin teman-teman ABK yang mereka juga nggak dapat haknya, mereka ditempatin secara non prosedural juga ya Mas ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, masih dapat ancaman nggak sampai sekarang? Kalau saat ini kita ada ancaman dari PT PJS yang sedang kita advokasi dengan non prosedural. Kenapa diadvokasi? Jadi salah satu anggota kami diberangkatkan secara non prosedural. Oke. Nah, non prosedural tersebut kita sudah mendapatkan beberapa bukti yang sudah sinkron dari instansi pemerintahan. Berarti, tapi tempatnya ini udah bisa pulang akhirnya ke Indonesia? Kita bukan berbicara tentang korban sih, tetapi penempatannya secara non prosedural. Oke, jadi masih banyak ya Mas Rahmat sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mereka menempatkan ABK ini secara ilegal? Masih banyak. Terus gimana? Ancaman-ancaman apa yang diterima? Ancaman salah satunya ada yang japri ke saya, Mas kita ketemuan yuk kan. Lah, kataku saya nggak kenal dengan dirimu, udah ketemuan aja. Nah setelah saya telusuri, ini oknum ormas, dia yang ada di wilayah Jawa katanya kan. Lah saya kan jauh katanya. Iya, terus? Dan saya juga waktu saat itu mendapatkan kabar dari pertemuan pengurus dengan oknum instansi pemerintahan. Nah disitulah ada iming-iming agar saya berdamai dengan pihak PT, dan iming-iming itu dana yang cukup wah lah. Saya juga belum pernah lihat itu angkanya itu seperti itu. Oh berarti keluar nominal dong? Keluar nominal. Berapa? Spill dong Mas, berapa, kisaran berapa nih? Ya waktu saat itu saya disuruh udah kalau nggak mau, itu ada penawaran 1 meter ya. 1 meter ya. Oh, 1 M. Nah, aku nggak mau, kataku. Dengan syarat nggak usah ngurusin ini lagi? Iya, dengan syarat membuat perdamaian. Oke. Terus ditolak nih akhirnya. Kenapa ditolak? Kurang banyak Mas. Aku langsung bilang, jangankan 1 M. 10 M pun nggak bakal aku terima. Karena? Kalau mau diselesaikan, silahkan diselesaikan di Mabes Polri. Oke, berarti sudah ada laporan dong ke polisi? Iya, karena kami sudah membuat laporan. Terus gimana? Akhirnya sudah ditindaklanjuti? Nah, untuk saat ini saya belum dapatkan kabar ya. Kalau saya sendiri sudah di BAP oleh pihak penyidik. Nah, saya lagi menunggu kabar untuk instansi ini dipanggil. Oke. Berarti ini kasusnya hampir sama kayak kasus Mas Rahmat dan Mas Anton ya? Dimana ketika ditempatkan di luar negeri, tidak dibayar gajinya, kalaupun dibayar tidak sesuai dengan kontrak. Habis itu balik ke Indonesia, ternyata perusahaannya udah ditutup karena kasus yang sama tapi di perusahaan lain. Nah, itu aku jujur saja ya. Sempat keselnya waktu kasusku itu PT MSI ya, aku sebut MSI lah. Nah, kita udah mau mengadakan restoratif justice kan. Kan sebenarnya kan untuk pidana TPPO kan tidak ada perdamaian kan. Tidak bisa RG untuk di Mabes Polri. Tetapi hak finansial itu kan kewajiban untuk kita dapatkan. Nah, dari aku sebut aja instansi aku kesal dari BP2MI. Waktu itu ya? Itu piu
Ya, Waktu itu masih badan ya? Ya, waktu itu masih badan. Melaporkan, dengan gagahnya melaporkan 4 ABK dengan PT yang sama, 4 ABK. Sedangkan di belakang 4 ABK itu ada 40 PT, ada 40 ABK lebih. Oke. Terus? Karena kenapa? Iya, karena kenapa saya saking sakitnya waktu saat itu saya dikejar ke rumah pribadi, rumah orang tua sama preman utusan PT buat nyari saya. Mau diapain? Nah, nggak tahu, kalau ketemu nggak tahu deh, karena waktu nggak ketemu akhirnya ya. Di wilayah Jakarta Utara. Oh. Ya, nggak ketemu. Berarti sampai separah itu mereka udah datang ke rumah, terus nyariin Mas Rahmat, sampai Mas Rahmat harus dalam tanda kutip diungsiin gitu ya? Iya, diungsiin di Jakarta, wilayah Jakarta Utara. Tapi aku penasaran sekarang Mas Rahmat nih posisinya lagi sembunyi apa enggak nih? Kalau aku masih ada di wilayah Indonesia pokoknya. Wah, ini berarti kalau ngomong di wilayah Indonesia berarti ada yang lagi ngejar juga nih, Mas. Ya, kita waspada harus. Oh, waspada harus. Karena aku sebagai korban dan sebagai ABK ingin aku itu instansi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penempatan ABK secara non prosedural. Jadi karena sekarang masih banyak perusahaan-perusahaan bodong lah ya, mereka nempatin ternyata mereka nggak punya izin. Tapi kalau Mas Rahmat sendiri kapok nggak untuk jadi ABK atau udah nih cukup di 2018 terus udah nggak lagi deh? Kalau aku cukup traumat, karena trauma healing itu aku bisa sampai 3 tahun. Serius? Wow. Serius. Apa yang bikin trauma? Apakah akhirnya jadi takut ketemu sama orang atau gimana, Mas? Waktu saat itu saya takut, ketika pulang ke kampung sendiri takut karena menjadi bulian. Kenapa? Ya, kamu bekerja jauh-jauh, terus bukannya digaji malah disiksa. Nah, itu yang setiap ketemu dengan orang yang kenal dengan saya selalu masukan omongan-omongan tersebut, jadi kepikiran hingga akhirnya saya mengungsi dengan dengan lokasi orang nggak ada yang kenal dengan saya. Dalam tanda kutip sejenis membuat identitas baru gitu ya, sampai akhirnya sekarang baru bisa kembali lagi ke lingkungan yang sebelumnya. Iya. Wow. Jadi tempatnya berbeda, pokoknya nggak bisa dihubungi sama orang-orang yang inilah. Pokoknya nggak ada yang kenal ya. Nggak ada yang kenal, sosial media. Ternyata sampai berarti sampai setrauma itu dan butuh waktu 3 tahun. Nah, Mas Rahmat, ini kan kalau sekarang kita bicara sekarang ya, Mas Rahmat dan teman-teman kan lagi memperjuangkan menuntut ada beberapa perusahaan yang mereka diduga menempatkan ABK secara non prosedural, biar mereka ini segera ditangani lah ya sama pihak berwajib dan juga pemerintah. Harapannya apa sih Mas kalau kita lihat kan kalau bicara soal PMI ya, PMI di sektor lain itu kan kayaknya syaratnya paling paspor, visa, terus sertifikasi, tapi kalau ABK kan memang sedikit lebih banyak, ada buku pelaut, terus ada sekolahnya dan lain-lain. Kalau Mas Rahmat harapannya apa sih biar masyarakat tuh tahu juga nih ternyata kalau mau jadi ABK di luar negeri syaratnya tuh banyak loh dan tidak sesimpel itu. Jadi jangan mudah tergiur dengan gaji yang mungkin fantastis. Karena jujur nih Mas, saya ngeliat di sosial media di Facebook tuh banyak banget ternyata yang gajinya tuh fantastis, 1 bulan sampai jutaan atau gimana. Nah kalau Mas Rahmat kan sudah pernah ngalamin sendiri ya, ada pesan mungkin? Pesan saya sih kepada instansi atau kawan-kawan di daerah, jadi sebelum kita ingin bekerja menjadi ABK, bisa cek terlebih dahulu legalitas perusahaannya di Google, bisa kan online atau tidak, dan kita sering-sering nge-share lah di sosial media, di FB untuk mempertanyakan, jadi agar jangan sampai salah lagi masuk kepada perusahaan yang bisa dibilang ilegal. Karena aku lagi advokasi juga 2 ABK yang sudah finish selama 2 tahun, tetapi haknya sangat jauh sekali didapatkan dan perusahaan tersebut sudah menghilang.
Sedangkan di instansi sudah diberikan SP3. Sudah SP3 berarti harusnya udah nggak boleh dong nempatin lagi di luar negeri. Nah, harusnya sudah nggak boleh. Berarti memang kita sama-sama setuju ya Mas ya, kalau dari pemerintah ini pengawasannya harus makin diperketat. Setuju sekali, Mbak. Jadi saya sih nggak menyalahkan pemerintah ya, tetapi pemerintah dapat menggandeng serikat ataupun LSM di daerah agar kontrol sosialnya itu bisa lebih baik. Karena dari serikat dan LSM otomatis bisa dibilang dalam tanda kutip mungkin ya, orang pertama yang dicari sama calon-calon ABK untuk ini perusahaan ini valid nggak sih, perusahaan ini legal nggak sih, gitu ya? Nah, betul, Mbak. Oke, makasih banyak Mas Rahmat udah cerita-cerita sama kami di Telusur Kasus Uncut. Semoga apa yang diperjuangkan ini bisa segera mendapatkan keadilan dan semoga nggak ada lagi ABK-ABK Indonesia yang terpaksa ditempatkan secara ilegal atau non prosedural. Semuanya bisa sesuai dengan prosedural, sama-sama enak, dapat gaji sesuai dengan kontrak. Nggak ada lagi kasus-kasus ancam-ancaman ya Mas Rahmat ya. Semoga Mas Rahmat nih, saya doain nih semoga Mas Rahmat tetap selamat dan sehat lah. Itu saya ngeri sedep juga nih pemirsa ya kalau narasumber saya ternyata dikejar sama oknum-oknum. Oke, makasih. Gimana? Enggak, maksudnya kan aku lebih suka lagi lebih belak-belakan agar pemerintah kita itu tahu dan perusahaan itu tahu, oh ini orangnya. Ya, kalau misalkan masalah mau mencari, ya silakan aja cari gitu kan kalau ketemu. Oh, wah ini malah nantangin ini. Aduh, oke, makasih Mas Rahmat. Makasih Kak. Sehat-sehat, salam hormat. Semuanya. Itu jadi sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri sedep juga ya kalau ada narasumber kita yang mau dikejar sama oknum-oknum tertentu, tapi semoga enggak sih. Nah, kalau tadi kan ngobrol sama Mas Rahmat, kita ngomongin tentang syarat-syaratnya. Syarat-syarat atau gimana sih cara ngecek legalitas dari perusahaan. Jadi, ada satu website namanya Cisco P2MI. Nah, di situ kita bisa ngecek tuh perusahaan-perusahaan mana aja yang sudah kedaftar di bawah Kementerian P2MI. Jadi ketika kita mau bikin nih satu perusahaan yang mau nempatin ABK migran atau ABK keluar negeri, itu ada depositnya juga sekian miliar. Nah, kita ngurus administrasi dan lain-lain ke Kementerian P2MI, barulah nanti perusahaan kita ini bisa kedaftar di kementerian. Terus kita bisa search aja, di situ ada kolom kan, kita ketikin namanya, terus kita klik cari. Nah, tadi kan saya cerita juga nih, beberapa kali nih saya coba cari di Facebook, banyak banget. Tapi ternyata ketika kita cari di website Cisco P2MI, namanya nggak ada. Jadi ya bisa dinilai sendiri kira-kira mereka legal atau enggak. Nah, selain Cisco P2MI, jadi kami juga ketemu nih sama Direktur Penempatan Awak Migran dan Penempatan Awak Perikanan dari Kementerian P2MI. Kami nemuin ada seenggaknya 33 perusahaan yang ternyata mereka ini nggak punya izin lengkap, tapi mereka nempatin ABK ilegal di luar negeri. Jawabannya kayak gini. Dan informasi setidaknya ada sekitar 33 perusahaan managing agency yang ternyata SIP 3MI-nya mereka ini sudah terbit, tapi mereka tidak punya bukti lulus seleksi teknis. Nah, kalau dari Kementerian P2MI sendiri untuk monitoringnya seperti apa? Sebenarnya kan mungkin yang 30 itu kan ini kementerian ini baru terbentuk di akhir tahun kemarin. Ya, mungkin itu yang dimaksud di 33 itu mungkin sebelum kita menjadi kementerian gitu. Dan mungkin itu tidak di tempat kita, dan memang bukti seleksi teknis itu ketentuannya ada di PP nomor 22 tahun 2022. Yayan menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang akan menempatkan ABK migran perlu memiliki administrasi dan izin dari Kementerian P2MI. Meski kini tengah dalam proses penataan secara prosedural. Sebenarnya kalau kita kan di kami sistem penempatan itu sudah dari hulu sampai hilir. Dari proses pertama kali mereka mengurus SIP 3MI kan itu sudah ada persyaratan dan sudah masuk ke dalam sistem kami. Lalu mereka mengurus SIP 2MI-nya, kemudian setelah mereka mendapatkan SIP 2MI, mereka akan melakukan pengumuman
di sistem yang ada di sistem di kami, kemudian ada seleksi. Setelah itu mereka ada pengurusan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelaut, misalkan ada buku pelaut, ada visa, kemudian juga ada asuransi gitu. Nah, setelah itu mereka memenuhi semua, baru mereka mengajukan ada namanya orientasi pra pemberangkatan. Jadi ya monitoringnya kalau mereka benar mengikuti prosedur dan kita akan kita awasi dari awal sampai dengan akhir. Kalau menurut kamu gimana? Kayaknya memang agak-agak serba salah ya, karena bukan serba salah sih, cuman agak-agak dilema. Karena Kementerian P2MI kan baru banget nih akhir tahun kemarin berubah dari badan. Otomatis strukturnya berubah, otomatis secara proseduralnya juga lebih dirapiin lagi. Nah, di masa-masa transisi inilah takutnya nanti dalam tanda kutip ada kecolongan-kecolongan perusahaan-perusahaan yang nempatin ABK-ABK secara ilegal atau non prosedural nih ke luar negeri. Jadi kalau misalnya kalian dapat tawaran kerjaan untuk jadi anak buah kapal di luar negeri dengan gaji yang fantastis banget, hati-hati. Dicek dulu di Sisco P2MI atau bisa tanya ke serikat atau LSM yang ada di daerah kalian, tanya kira-kira perusahaan itu beneran nggak sih? Perusahaan itu legal nggak sih? Terus kalian cek juga syarat-syarat yang harus kalian penuhi sebelum kalian berangkat. Paspor, visa, terus ada buku pelaut. Habis itu kalian juga harus ikut sekolah atau semacam pelatihan dulu sebelum berangkat dan lain-lain. Kalau misalnya kalian ditawarin untuk berangkat aja dulu, masalah administrasinya nanti, jangan percaya, bisa jadi itu perusahaan bodong. Nah, gimana? Kalian punya cerita nggak tentang ABK ilegal yang ditempatin di luar negeri atau orang-orang di sekitar kalian? Gimana ceritanya? Coba dong komen di bawah.